Baik, baik Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi, NIM 1054 2110 2119. Di sini saya akan melakukan pembacaan radiologi respirasi. Sebelumnya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama-tama saya akan mengidentifikasi identitas pasien yang meliputi nama, usia, jenis kelamin, dan tanggal pemeriksaan yang tertera pada foto. Akan tetapi pada foto kali ini tidak ada identitas pasien. Biasanya terdapat di kanan bawah. Selanjutnya saya akan mengidentifikasi identitas foto berupa marker pada foto toraks. Pada foto ini terdapat marker yakni right yang menunjukkan sisi ini merupakan sisi bagian kanan di bagian sini. Terus kemudian saya akan memasang foto ini di lightbox seolah-olah ada pasien di depan saya. Kemudian saya menentukan posisi foto. Pada foto ini yang bagian kanan posisi foto yang ini posterior anterior, dan bagian kiri merupakan bagian kiri foto yaitu right lateral. Selanjutnya kita melakukan penilaian foto apakah memenuhi syarat atau tidak, yang mencakup seluruh lapangan paru, apex kedua paru, puncak kafum toraks, dan sinus phrenicocostalis kanan kiri. Inspirasi cukup. Pada foto ini inspirasi kurang karena ICS yang terlihat hanya sampai 8. Simetris, proyeksi tulang korpus vertebratorakal terletak di tengah sternoclavicular kanan dan kiri. Ujung dari bagian medial clavicular kanan sejajar dengan bagian medial clavicular kiri. Kondisi sinar X kurang ditandai dengan vertebra torakal yang tidak terlihat jelas sampai di TH 3 4. Selanjutnya kita mengidentifikasi corakan vaskular paru, di mana corakan bronkovaskular paru pada foto ini normal. Selanjutnya kita menilai kondisi paru apakah terdapat kelainan atau tidak. Terdapat kelainan yaitu perselubung homogen di bagian lobus dextra, itu air bronkogram positif dan hilus normal. Selanjutnya kita menilai kafum torakas berupa mediastinum normal, sinus dextra tampak berselubung, diafragma dextra lebih tinggi dibanding dextra sinistra yang menandakan letak diafragma normal. Selanjutnya kita mengidentifikasi bentuk dan ukuran jantung. CTI, cardiac thorax index, T1 tambah T2 atau TTI. CTI sama dengan 44,11%. Keterangannya itu T1 tambah T2 diameter transversa jantung. DTI sama dengan diameter toraks bagian dalam. CTI pada foto ini normal karena di bawah 50%. Selanjutnya kita mengidentifikasi jaringan lunak pada foto ini, yaitu jantung dan tidak terlihat kelainan. Tulang-tulang kafum toraks di foto ini kita bisa melihat tulang-tulang kafum toraks yang tidak terlihat jelas, yaitu costa posterior dan anterior, os thoracalis, dan tulang lainnya yaitu clavicula, scapula, dan os humerus. Dan ditemukan tidak adanya kelainan pada foto tulang kafum toraks, baik itu fraktur, osteosis maupun kelainan lainnya. Selanjutnya kita menentukan kesimpulan dari hasil pengamatan yang berupa diagnosis pada pasien. Pada foto ini pasien menderita pneumonia lobus dextra. Baik, itulah yang sempat saya bacakan pada foto radiologi yang ini. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi, NIM 1054 2110 2119. Di sini saya akan membacakan hasil foto radiologi respirasi. Sebelumnya kita
mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama-tama saya akan mengidentifikasi pasien meliputi nama, usia, jenis kelamin, dan tanggal pemeriksaan yang tertera pada foto. Akan tetapi pada foto tidak terdapat identitas pasien. Selanjutnya saya akan mengidentifikasi identitas foto berupa marker pada foto toraks. Pada foto ini terdapat marker yakni right yang menunjukkan sisi ini merupakan sisi bagian kanan. Kemudian saya akan memasang foto di light box seolah-olah pasien berada di depan saya. Selanjutnya menentukan posisi foto. Pada foto ini posisi foto yaitu posterior anterior atau PA. Selanjutnya kita melakukan penilaian foto apakah memenuhi syarat atau tidak, yang mencakup seluruh lapangan paru atau puncak kapum thorakas dan sinus, phrenico costalis kanan dan kiri. Selanjutnya inspirasi cukup. Pada foto ini inspirasi cukup karena ICS yang terlihat sampai ICS 9. Simetris, proyeksi tulang corpus vertebralis thoracal terletak di tengah sternoclavicular kanan dan kiri. Ujung dari bagian medial clavicular kanan sejajar dengan bagian medial clavicular kiri. Kondisi sinar X kurang ditandai dengan vertebra thoracal yang tidak terlihat jelas sampai di TH 3 sampai 4. Selanjutnya kita mengidentifikasi corakan vaskular paru, di mana corakan bronkofaskular paru pada foto ini normal. Selanjutnya kita menilai kondisi paru apakah terdapat kelainan atau tidak. Selanjutnya kita lihat tampak kelainan pada parenkin paru, yaitu terdapat kavitas dengan dinding tebal di lapangan atas paru dekstra. Selanjutnya kita lihat hilusnya normal. Selanjutnya kita menilai kafum toraks berupa mediastinum normal, sinus dekstra tampak adanya air fluid level, diafragma dekstra lebih tinggi dibanding dekstra sinistra yang menandakan letak diafragma normal. Selanjutnya kita mengidentifikasi jaringan lunak pada foto ini, yaitu jantung dan tidak terdapat kelainan lainnya. Tulang-tulang kafum toraks di foto ini tidak kita bisa lihat tulang-tulang kafum toraks yang terlihat yaitu jelas costa posterior dan anterior, os thoracalis, dan tulang lainnya yaitu clavicula, scapula, os humerus, dan ditemukan tidak adanya kelainan pada tulang-tulang kafum thorax, baik itu fraktur atau osteosis maupun kelainan lainnya. Selanjutnya kita menentukan kesimpulan dari hasil pengamatan berupa diagnosis pada pasien. Pada kasus ini pasien menderita abses paru. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan pada pembacaan ini. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fandi, NIM 154 2110 2119. Di sini saya akan melakukan pembacaan radiologi kardio. Pertama kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lihat identitas pasien. Di sini kita lihat identitas pasien di bagian kanan bawah. Di sini identitas pasien yaitu laki-laki umur 55 tahun. Kemudian kita simpan foto di Blackbox seakan-akan pasien berada di depan kita. Kemudian kita lihat markernya. Sini terdapat di bagian right atau dextra atau di bagian kanan. Kemudian kita lihat posisi pada foto. Posisinya itu PA, posterior anterior. Kemudian syarat untuk melakukan pembacaan yaitu foto mencakup seluruh bagian toraks, yaitu apex paru berada di bagian atas korpus clavicula dan sinus phrenico costalis
kanan kiri. Kemudian kita lihat inspirasinya cukup, di mana diafragma kanan berada di bawah ICS 9 dan 10 posterior, atau ICS 5 atau 6 anterior kanan. Selanjutnya kita lihat posisinya itu simetris, ujung medial dari klavikula kanan sejajar dengan ujung klavikula bagian kiri. Kemudian kita lihat kondisi sinar dikatakan sesuai bila vertebra torakal 23 terlihat jelas dan torakal 4 dan seterusnya itu samar-samar. Baik, kelainan yang terlihat pada foto ini yaitu tampak cor melebar ke kanan dan kiri, tampak sinus kanan dan kiri lancip, dan diafragma kiri baik, sedangkan diafragma kanan mengalami elevasi. Selanjutnya tulang tervisualisasi intak. Jadi diagnosa kemungkinan yaitu infusi perikardial, tetapi untuk memperjelas diagnosa maka akan dilakukan fototoraks posisi lateral dekstra. Baik, itulah yang sempat saya lakukan pembacaan pada foto radiologi kardio. Levisabilhak, Fastabikul Harat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fandi, NIM 1054 2110 2119. Baik, di sini saya akan melakukan pembacaan radiologi kardio, yang dimana pertama-tama kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mengidentifikasi foto yang dimana kita melihat pada bagian kanan bawah, biasanya di bagian kanan bawah. Kita lihat di sini yaitu laki-laki usia 60 tahun. Kemudian kita pasang ini di leg box seolah-olah ada pasien di depan kita. Kemudian kita lihat markernya yaitu di sini terdapat di rek atau dextra atau di bagian kanan. Posisinya itu PA atau posterior anterior, karena bagian dari margo medial os scapula berada di lateral. Kemudian syarat pembacaan fotonya yaitu foto harus mencakup seluruh bagian toraks, yang dimana apex paru berada di bagian atas korpus klavikula dan sinus costalis kanan kiri. Selanjutnya inspirasi cukup. Diafragma kanan berada di bawah ICS 9 atau 10 posterior anterior, ICS 56 anterior kanan. Selanjutnya yaitu posisi simetris, ujung dari dari klavikula kanan sejajar dengan ujung medial klavikula kiri. Selanjutnya kondisi sinar dikatakan sesuai bila vertebra torakal 2 dan 3 itu terlihat jelas, dan torakal 4 dan seterusnya itu samar-samar. Baik, adapun kelainan yang terdapat di foto radiologi ini yaitu tampak aorta mengalami dilatasi dan elogansi, dan terjadi pembesaran ventrikel kiri sehingga apes jantung tertanam, dan pinggang jantung dalam, dan tulang tervisualisasi intak. Adapun diagnosa kemungkinan pada foto radiologi ini adalah hipertensi jantung. Baik, itulah yang sempat saya bacakan pada pembacaan radiologi kardio pada hari ini. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.